Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nica Emilia, Prodi PG PAUD, NIM 1811070074. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemahaman kita terhadap pola asuh dan kaitannya dengan perkembangan anak. Di sini, pola asuh untuk perkembangan anak adalah menurut pola asuh orang tua dalam interaksi anak dan orang tua, anak dalam mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak, serta melindungi anak. Dan di sini sebagai orang tua memberikan stimulasi yang baik kepada anak, sehingga stimulasi yang diberikan orang tua ke anak dapat berkembang dengan baik. Contohnya, interaksi antara ayah dan ibu. Dan di sini interaksi di sini paling efektif untuk menjalin kedekatan anak dan dapat berpengaruh sangat besar ke anak, sehingga perkembangan anak dan pengetahuan anak dan keterampilan anak dalam berperilaku itu menjadi lebih baik. Sehingga di sini cara mengistimulasi untuk agar anak berkembang dengan baik menurut interaksi kita kepada anak. Misalnya kita memberikan interaksi anak dengan memberikan perhatian, sehingga di sini anak dapat menilai dan tumbuh kembang anak pun dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, dari 3 jenis pola asuh mana yang paling tepat diterapkan pada anak? Menurut saya, pola asuh yang tepat untuk anak adalah pola asuh demokrasi. Karena pola asuh demokrasi ini pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak dan mengontrol anak dalam memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan atau memilih apa yang anak inginkan. Tapi dalam anak memilih atau melakukan, mereka pasti ada tindakan dalam mereka melakukan apa yang mereka mau. Tetapi di sini dengan pengawasan orang tua. Di sini karena saya memilih pola asuh demokrasi ini, di sini pola asuh demokrasi ini menimbulkan kreativitas anak, namun tetap dalam pengasuhan orang tua. Pola asuh demokrasi ini lebih diterapkan kepada anak dibandingkan pola asuh otoriter, memberikan kesan egois orang tua terhadap anaknya, dan dalam mentaati peraturan yang misalnya orang tua mau tidak boleh ini, tidak boleh itu misalnya. Dan pola asuh permisif, orang tua menuruti segala kemauan si anak dan membanjah-banjahin si anak, sehingga di sini tumbuh kembang anak, sikap anak menjadi egois, tidak mengindahkan aturan. Jadi di sini pola asuh demokratis ini lebih diterapkan kepada anak. Kita sebagai orang tua tidak mungkin anak selalu dimanja-manjahin, menurut peraturan kita. Tetapi di sini pola asuh demokratis ini lebih kedepankan kedewasaan anak, sehingga di sini kita dapat melihat anak dalam melakukan tindakan, dalam melakukan memilih apa yang anak mau, tetapi dengan arahan orang tua, tetapi dengan bimbingan orang tua. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman dan pengamatan permasalahan pola asuh di era milenial. Pola asuh di era milenial sekarang adalah orang tua tidak terlalu menghiraukan anaknya. Misalnya membiarkan anaknya bermain gadget tanpa batas, sehingga permainan gadget ini tidak bisa terpisahkan dari anak. Dan sekarang meskipun banyak orang tua menyadari bahwa pengguna gadget itu berlebihan dapat membahayakan anak dan dampaknya negatif. Memang di sini bermain gadget itu ada dampaknya positif juga, tetapi bermain gadget berlebihan itu dapat merusak perkembangan anak, sehingga
waktu yang dipergunakan anak sia-sia. Misalnya anak tidak mau lagi bermain dengan temannya, sehingga bermain gadget ini dapat mempengaruhi pemikiran anak. Bagaimana solusinya? Solusinya, kita sebagai orang tua jangan mengandalkan ke anak gadget sebagai media bermain anak. Buatlah anak sibuk dengan kegiatan lainnya. Yang kedua, perbanyak waktu bersama anak. Karena waktu bersama anak dapat berkembang dengan baik karena adanya perhatian dari orang tua. Yang ketiga, beri peraturan, tidak boleh menggunakan gadget di tempat tertentu. Misalnya di meja makan, di kamar tidur, dan ketika bersama orang tua. Yang keempat, beri contoh yang baik kepada anak, karena di sini anak dapat menilai atau dapat meniru apa yang dilakukan orang tua. Sehingga kita sebagai orang tua menjadikan contoh ketika kita bermain bersama anak, maka kita jangan bermain HP, misalnya menggunakan HP di depan anak, karena di sini anak kebanyakan meniru dari orang tua, sehingga di sini anak dapat menilai apa yang orang tua lakukan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam jawaban saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.